Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masikang Alap Barokah. Hari ini Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Masika berada di Makom Sunan Muria. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan. Salamullahi warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid. Dalam melakukan dakwah, ia menggunakan cara seperti ayahnya, yaitu dengan cara yang halus, ibarat mengambil ikan tetapi jangan sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuhnya untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal Sunan Muria di puncak Gunung Muria, yang salah satu puncaknya bernama Colo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwah dari Sunan Muria adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ia adalah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam. Dan ia juga yang telah menciptakan berbagai tembang Jawa. Tempat dakwahnya berada di sekitar Gunung Muria. Kemudian dakwahnya diperluas meliputi Tayu, Juwana, Kudus, dan lereng Gunung Muria. Ia dikenal dengan sebutan Sunan Muria karena tinggal di Gunung Muria. Sunan Muria itu adalah wali yang sakti. Kuat fisiknya dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Menuju ke makam Sunan Muria pun perlu tenaga ekstra karena berada di atas bukit yang tinggi. Bayangkanlah jika Sunan Muria dan istrinya atau dengan muridnya setiap hari harus naik turun gunung menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat atau berdakwah pada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Tempat tinggalnya di Juwana. Demikian saktinya Sunan Ngerang ini sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai berguru kepada beliau. Pada suatu hari, Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Murid-muridnya diundang semua seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patak Warak, Kapa, dan adiknya Gentiri. Tetangga dekat juga diundang, demikian pula yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya Dewi Roro Pujiawati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah dara-dara yang cantik jelita, terutama Dewi Roroyono yang telah berusia 20 tahun bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak terseret oleh godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain yaitu Adipati Patak Warak memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu.
sewaktu menjadi santri atau murid Sunan Ngerang, yaitu ketika Patak Warak belum menjadi seorang adipati. Dewi Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona. Sekarang gadis itu benar-benar membuat Adipati Patak Warak tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot memandangi gadis itu terus-menerus. Karena dibakar api asmara yang menggelora, Patak Warak tidak tahan lagi. Dia menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar. Tentu saja Dewi Roroyono merasa malu sekali, lebih-lebih ketika laki-laki itu berlaku kurang ajar dengan memegangi bagian-bagian tubuhnya yang tak pantas disentuh. Si gadis naik pitam. Nampak berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Patak Warak menyumpah-nyumpah, hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihatnya para tamu undangan menertawakan kekonyolan itu. Dia pun semakin malu. Hampir saja Dewi Roroyono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya. Dewi Roroyono masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh Patak Warak. Malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Patak Warak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam Patak Warak belum dapat memejamkan matanya. Patak Warak kemudian bangkit dari tidurnya, mengendap-endap ke kamar Roroyono. Gadis itu disirapnya sehingga tidak sadarkan diri. Kemudian melalui genteng, Patak Warak masuk dan membawa lari gadis itu melalui jendela. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patak Warak, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan putrinya itu, dan bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Tak ada yang menyatakan kesanggupannya karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Patak Warak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil di ajeng Dewi Roroyono dari tangan Patak Warak, kata Sunan Muria. Tetapi di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik seperguruan yang lebih dulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah daerah Keling. "Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa?" tanya Kapa. Sunan Muria lalu menceritakan penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan oleh Patak Warak. Kapa dan Gentiri sangat menghormati Sunan Muria sebagai saudara seperguruannya yang lebih tua. Keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. "Kakang, sebaiknya pulang ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid Kakang sangat membutuhkan bimbingan. Biarlah kami berusaha merebut di ajeng Dewi Roroyono kembali. Kalau berhasil, Kakang tetap berhak mengawininya. Kami hanya sekedar membantu," kata Kapa. "Aku masih sanggup untuk merebutnya sendiri," ujar Sunan Muria. "Itu benar. Tapi membimbing orang memperdalam agama Islam lebih penting. Percayalah pada kami,
kami pasti sanggup merebutnya kembali, kata Kapa sambil ngotot. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik seperguruannya itu. Rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik. Lagi pula, ia harus menengok para santrinya di padepokan Gunung Muria. Untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Patakwarak, Kapa dan Gentiri ternyata minta bantuan seorang Wiku Lodang Datuk di Pulau Seprapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha itu berhasil. Dewi Roroyono dikembalikan ke Ngerang. Hari berikutnya, Sunan Muria hendak ke Ngerang ingin mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Gentiri. Di tengah jalan beliau bertemu dengan Adipati Patakwarak. "Hai Patakwarak, berhenti kau," bentak Sunan Muria. Patakwarak yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di depannya. "Minggir, jangan menghalangi jalanku," hardik Patakwarak. "Boleh, asal kau kembalikan Dewi Roroyono." "Gobl." Dewi Roroyono sudah dibawa Kapa dan Gentiri. "Kini aku hendak mengejar mereka," umpat Patakwarak. "Untuk apa kau mengejar mereka?" "Merebutnya kembali," jawab Patakwarak dengan sengit. "Kalau begitu, langkahi dulu mayatku. Dewi Roroyono telah dijodohkan denganku," ujar Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi, Patakwarak melompat dari punggung kuda. Dia merangkak ke arah Sunan Muria dengan jurus-jurus cakar harimau. Tapi dia bukan tandingan putra Sunan Kalijaga yang memiliki segudang kesaktian. Hanya dalam beberapa kali gebrakan, Patakwarak telah jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap dan menjadi lumpuh, tak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang karena Kapa dan Gentiri telah bercerita jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Dewi Roroyono. Maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kapa dan Gentiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah di desa Buntar. Dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya yang hidupnya serba berkecukupan. Sedangkan Sunan Muria memboyong istrinya ke padepokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang ideal. Tidak demikian halnya dengan Kapa dan Gentiri. Sewaktu membawa Dewi Roroyono dari Keling ke Ngerang, agaknya mereka terlanjur terpesona oleh kecantikan wanita jelita itu. Siang malam mereka tidak bisa tidur. Wajah wanita itu pun senantiasa terbayang. Namun, karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya, mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya penyesalan yang menghujam di dada. Mengapa mereka dulu terburu-buru menawarkan jasa baiknya? Betapa enaknya Sunan Muria tanpa bersusah payah sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka dambakan. Inilah hikmah ajaran agama Islam, agar lelaki diharuskan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan atau kemaluan mereka.
Andai kata Kapak dan Gentiri tidak memandang terus-menerus ke arah wajah dan tubuh Dewi Roroyono yang indah itu, pasti mereka tidak akan terpesona dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mereka. Kini, Kapak dan Gentiri benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran. Sungguh keji rencana mereka. Gentiri berangkat lebih dahulu ke Gunung Muria. Namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya dipergoki oleh murid Sunan Muria, terjadilah pertempuran dahsyat. Apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentiri, suasana menjadi semakin panas. Akhirnya Gentiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Gentiri cepat tersebar ke berbagai daerah, tapi tidak membuat surut niat Kapak. Kapak cukup cerdik. Dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari. Tak seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan pada saat itu Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang bepergian ke Demak Bintoro. Kapak menyirep murid-murid Sunan Muria yang berilmu rendah, yang ditugaskan menjaga Dewi Roroyono. Kemudian yang dengan mudahnya Kapak menculik dan membawa wanita impiannya itu ke Pulau Seprapat. Pada saat yang sama, sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wiku Lodang Datuk di Pulau Seprapat. Ini biasanya dilakukannya bersahabat dengan pemeluk agama lain bukanlah suatu dosa. Terlebih, Sang Wiku itu pernah menolongnya merebut Dewi Roroyono dari Patak Warak. Seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri. Lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia dan agung, bukan berdebat dengan perbedaan agama itu sendiri. Dengan menerapkan ajaran-ajaran akhlak yang mulia itu, nyatanya banyak pemeluk agama lain yang pada akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Ternyata kedatangan Kapak ke Pulau Seprapat itu tidak disambut baik oleh Wiku Lodang Datuk. Memalukan, benar-benar nista perbuatanmu itu. Cepat kembalikan istri kakang seperguruanmu itu sendiri, hardik Wiku Lodang Datuk dengan marah. Bapak guru ini bagaimana? Bukankah aku ini muridmu? Mengapa tidak kau bela? Protes Kapak. Sampai mati pun aku takkan sudi membela kebejadan budi pekerti walau pelakunya itu muridku sendiri, kata Wiku Lodang. Perdebatan antara guru dengan murid itu berlangsung lama. Tanpa mereka sadari, Sunan Muria sudah sampai di tempat itu. Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya sedang tergolek di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Sementara Kapak dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya, yaitu Wiku Lodang Datuk. Begitu mengetahui kedatangan Sunan Muria, Kapak langsung melancarkan serangan dengan jurus-jurus maut. Wiku Lodang Datuk menjauh, melangkah menuju Dewi Roroyono untuk membebaskan belenggu yang dilakukan Kapak. Bersamaan dengan selesainya Sang Wiku membuka tali yang mengikat tubuh Dewi Roroyono, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut Kapak. Ternyata serangan dengan pengerahan aji kesaktian yang dilakukan Kapak berbalik menghantam dirinya sendiri. Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria, mampu membalikkan serangan lawan.
Karena Kapa menggunakan aji pamungkas, yaitu puncak kesaktian yang dimilikinya, maka ilmu itu akhirnya merenggut nyawanya sendiri. "Maafkan saya Tuan Wiku," ujar Sunan Muria, agak menyesal. "Tidak mengapa. Menyesal aku turut memberikan ilmu kepadanya. Ternyata ilmu itu digunakan untuk jalan kejahatan," gumam Sang Wiku. "Bagaimanapun Kapa adalah muridnya. Pantaslah kalau dia menguburkannya dengan layak." Dewi Roroyono dan Sunan Muria kembali ke padepokan dan mengarungi kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kanan.